wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Apa ini manggilnya? Adik-adik yang dirahmati Allah. Tadi belum disebutkan, saya itu pernah sekolah di sini juga gitu. Tahun 2003 lulus. Tahun 2003 lulus. Kamu di mana itu 2003? Belum lahir. Belum lahir. Istri saya yo lulusan sini gitu. Lulus tahun 99. Terus rumah istri saya depan itu. Toko buku itu depan itu. Dahlia. Ini kalau ada Bu Umi Faizah kaget ya. Ya, jadi saya dulu lulus dari sini, terus teknik nuklir, terus habis itu di Badan Tenaga Nuklir Nasional, terus habis itu sekolahkan negara teknik lingkungan, selesai, terus di Jakarta 10 tahun, pindah ke Jogja 2 tahun di Politeknik Teknologi Nuklir, terus sekarang ke Solo. Nah, di Solo di Balai Kota ada Badan Riset Inovasi Daerah. Terus saya pernah punya ponakan ngajar di sini, tapi kayaknya sekarang udah nggak ngajar. Chef Chenko. Udah nggak ngajar. Nah, sudah menyerah sama kalian dia. Nah iya, tapi udah nggak mau toh ngajar. Katanya ditawari tapi udah nggak mau. Ya, Chef Chenko. Kemarin buka puasa saya ngisi di atas itu sama guru-guru kalian. Jenengan hadir? Enggak. Sama guru-guru Al-Islam tuh, sama Pak Furqon. Ketemulah saya sama BP dulu yang galak itu. Tak bully balik gitu. Bu, kenapa dulu kok galak banget gitu. Ya, artinya perjalanan kita di tempat ini gitu kan. Itu mau nggak mau, itu bagian dari ya cerita hidup kita. Mau nggak mau, bagian dari cerita hidup kita. Makanya awalnya kan tema yang disodorkan ke saya itu Qiyamul Lail, tapi kemudian tak lihat ini acara apa toh gitu. Saya tanya ke ustazah, ini jawabannya perpisahan gitu. Maka ya saya mengusulkan untuk digantikan tema tentang perpisahan. Nah, mungkin kalian pernah dengar hadisnya. Nabi SAW menyebutkan tentang perihal anak muda. Memang bahasa hadisnya rojulun, laki-laki. Tapi sebenarnya ini nanti bisa dikontekkan ke kalian sebagai perempuan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhillihumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 tipikal orang yang nanti di akhirat pada padang mahsyar nanti, ketika matahari didekatkan 1 mil, maka dia akan mendapatkan payung khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan diberikan kepada orang lain kecuali 7 model orang ini. Memang bahasa hadisnya adalah rojulun, seolah-olah itu cuma untuk laki-laki, enggak ya. Jadi ketika kamu memahami hadis atau ayat dalam konteks tertentu memang itu khusus buat laki-laki, ya iya untuk laki-laki. Misal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin buat perempuan, maka ya itu memang untuk laki-laki. Tapi ketika aqimus shalah wa atuz zakah, jalankan sholat, tegakkan sholat, bayar zakat, itu memang bunyi perintahnya seolah-olah untuk laki-laki, tapi ya buat perempuan juga gitu. Ya, karena itu maka ada 7 golongan ini nanti kesannya kayak laki-laki, tapi sebenarnya enggak. Tinggal nanti konteksnya kamu sesuaikan dengan keadaan kamu sebagai wanita. Yang pertama, al-imamu al-adil, pemimpin yang adil. Kesannya kan kayak laki-laki nih. Oh, berarti kan ini laki-laki, presiden apa gitu. Enggak. Tapi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu diberikan kewajiban untuk memimpin. Dalam hal ini, dalam kasus perempuan, wanita, maka wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Maka seorang wanita itu menjadi pemimpin di rumah suaminya. Sehingga ketika nanti kalian ada dalam satu rumah tangga,
kalaupun belum ya berarti rumah orang tuamu, maka ya kamu punya kewajiban untuk menjaga rumah itu. Ya apa tugas seorang wanita? Ya pastikan kebersihannya. Kalau punya peliharaan umumnya kucing ya jangan melihara tikus kan gitu. Jangan melihara kecoa, karena kecoa tikus itu kan indikator bio lingkungan. Kalau ada binatang itu berarti ada sesuatu yang jelek atau jorok atau kotor gitu kan. Nah maka itu kalau sebagai wanita secara umum. Kalau kemudian sebagai ibu, maka ya seorang ibu jangan kayak sebagian ibu sekarang. Anaknya nangis dikasih apa? HP. Akhirnya dia terbiasa scroll video 30 detik sehingga menyebabkan akhirnya kalau tontonannya nggak sesuai dia marah-marah, emosinya. Akhirnya anak kecil-kecil pada tantrum, gampang marah gitu. Bahkan HP-nya dibanting gitu kan. Bahkan yang parah lagi ada video itu anak kecil tuh marah itu dia ngambil entah tongkat entah apa saya lupa itu. Semua yang ada di depannya itu dipukuli, entah TV, entah kaca, entah meja gitu. Ya itu kan buah dari pendidikan yang salah dari ibu yang membiarkan, dan ibu gampangkan itu. Bahkan ada tuh seorang ibu sama suaminya sama bapaknya, si anak-anak bawa anak 3 makan itu. Anak 3 ini megang HP satu-satu. Ya ibunya bapaknya megang HP gitu. Makanya HP itu menjadi pisau bermata dua. Kalau bisa digunakan secara baik ya hasilnya baik. Banyak orang yang dapat duit dari HP, banyak orang yang kemudian bisa mendapatkan hidayah dari HP. Tapi sebaliknya banyak orang rusak juga dari HP. Belum lagi kalau kamu mati kan ada 2 anak atau 3 anak masih SD atau SMP awal gitu kan. Dia melihat temennya main HP, terus kok HP-nya bagus buat game yang dimaksud itu kan, HP yang 2 ini nggak support, 2 ini sepakat tuh bunuh temennya ini, padahal masih SMP. Dan berbagai macam kasus ya. Jadi apalagi sekarang emas harganya segram udah hampir 2 juta. Itu kalian kalau keluar pakai emas-emasan itu hati-hati, begal berkeliaran gitu kan. Ya, makanya Al-Imam Mu'adil di sini memang asalnya adalah untuk laki-laki, tapi perempuan juga punya porsinya sesuai keadaannya masing-masing. Kemudian berikutnya wasyabun nasa'a fi ibadatillah, dan pemuda, memang bahasanya pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Maka ini juga berlaku buat kalian. Artinya kan kalian juga generasi penerus umat, walaupun mungkin dari jenis kelamin bukan laki-laki tapi perempuan. Maka seorang penerus umat ini ketika menginginkan bangsa ini baik, maka kalian harus mendekat pada Allah. Dan mendekat pada Allah ya mau nggak mau ya ibadah. Dan ibadah dari seorang muslim yang paling utama ya sholat. Makanya kadang itu saya ironi kalau ketemu sama alumni Al-Islam kok nggak sholat gitu. Ada gitu, bukan nggak ada gitu. Dan jangan sampai itu kalian gitu. Ya, bahkan ada juga yang mungkin dulu dikenal rohis gitu kan, tapi giran keluar dari Al-Islam ya karena lingkungan gitu kan, akhirnya jadi preman gitu. Nah yang kayak gitu-gitu jangan sampai. Makanya nanti ada urutannya untuk kenapa harus bertahan baik itu sebagaimana caranya. Kemudian yang kedua, warajulun qalbuhu mu'allaqatun fil masajid, yaitu pemuda yang kemudian hatinya terkait di masjid. Jadi kalau kemana-mana pikirannya masjid. Kamu safar kemana, mampir ke masjid. Bahkan ketika kamu ada di masyarakat, kamu bertanya pada dirimu, aku bisa andil apa di masjid? Walaupun hanya ngajar TPA, enggak apa-apa. Dan enggak usah gengsi. Dan kemudian, wah, aku kan mahasiswa ini, mahasiswa itu, masa aku harus kemudian ngajar TPA? Jangan. Apa yang kemudian bisa kamu andilkan di masjid, andil. Jangan sampai kemudian kamu biarkan masjid itu terbengkalai. Belum lama itu saya sama teman-teman kantor itu ke salah satu pantai di Jogja, Pantai Ngerenehan itu. Itu ada masjidnya, tapi kotornya minta ampun. Padahal yang jualan itu, yang di pasar ikannya, yang di warung-warungnya, yang punya toilet umumnya, termasuk sing nyewa kayak kloso-kloso itu, kloso tahu, tiker gitu. Itu kabeh yang perempuan semuanya itu jilbaban, coba. Enggak peduli sama masjidnya. Bahkan Jumatan pun tidak ada yang Jumatan. Jadi karena kita ke situ rame-rame ya sudah kita ke situ pas hari Jumat ya itu Jumatan.
Jadi tiba-tiba jadi khotib dadaan. Ya sudah, tidak apa-apa. Karena memang kita teredukasi gitu untuk kemudian siap sewaktu-waktu gitu. Tapi yang disayangkan ini nek misal sekeliling ini wong kafir kabeh ya nggak apa-apa lah. Orang Islam berjilbab semua. Makanya ketika kamu ada di tempat-tempat seperti itu dan kamu melihat masjid itu nggak terawat, ya harus jiwa itu dihadirkan untuk terpanggil ngurusi rumah di antara rumah-rumah Allah. Dan Allah berjanji intan surullah yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Kalau kamu pengen hidup enak, hidup nggak susah, jauh dari masalah, tolong agama Allah. Nanti ada orang jahil yang bertanya, katanya Allah hebat, ngapain butuh ditolong? Gitu, ada orang ngomong gitu toh. Maka Allah katakan di dalam Quran surat Al-Mulk bahwasanya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Dan dari proses dinamika hidup dan mati itu Allah pengen tahu mana di antara kita orang yang terbaik. Makanya kamu rajin sholat sama nggak rajin sholat itu nggak ada ceritanya orang yang rajin sholat tiba-tiba duit jatuh dari langit 10 juta bluk gitu. Kalau misal ada, itu besok udah nggak ada orang nggak sholat, mesti sholat semua. Gitu. Misal ada orang yang menyembah selain Allah terus sambar bledek gitu kan. Nah, itu mesti besok orang masuk Islam semua. Tapi Allah nggak menginginkan seperti itu. Allah menginginkan manusia itu mencari hidayah, setelah dicari kemudian dipegangi, kemudian diistiqomai, dan tentu diyakini sampai mati. Nah, maka itulah yang kemudian Allah nantikan dari seorang muslim. Ketika kamu beramal, ya tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian aku entuk apa ya gitu. Kalau Allah sudah berjanji tidak usah mbok tagih, pasti Allah akan berikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Hanya saja mungkin berinya enggak sekarang atau besok, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Makanya saya dulu waktu masih di Al-Islam ini, itu di masjid di kampung saya itu kan kalau Jumatan enggak ada yang bersihin. Nah, saya sama adik kelas saya tuh orang di kampung saya sana. Nah, kita bertiga itu, yuk bersihin yuk. Kita bersihin. Dari mulai jam 8 sampai jam 10. Nanti udah selesai, adik kelas saya ini yang Al-Islam ini ya ke tempatnya Mbak jualan soto, ngambil es teh sama sejumlah gorengan, enggak banyak ini. Udah kita makan gorengan sambil minum es teh sambil ketawa-ketawa. Ya melepas lelah sambil bercerita, sekedar ngobrol aja gitu. Dan hari ini 3 orang itu enggak ada yang hidup susah. Nah, artinya ketika kamu meyakini janji Allah gitu kan, maka insya Allah itu perjalanan hidup itu akan mudah. Nah, mungkin bukan sekarang atau lusa, mungkin kamu akan dapatkan nanti. Barangkali kamu punya orang tua terus jadi gimana, jadi baik, jadi soleh solihah, termasuk mungkin kamu punya saudara jadi baik. Maka imbasnya belum tentu langsung ke kita, mungkin ke kiri kanan kita. Atau mungkin kita dijauhkan dari orang-orang jelek. Kan ada toh orang asal cerita itu kalau nggak HP-nya hilang, dompetnya hilang, duitnya hilang, ditipu temennya gitu. Tapi ada orang yang nggak pernah ngalami semua ini gitu. Nah, kenapa? Ya nggak pernah ngalami karena dijaga oleh Allah. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, ya gulam ihfadillah yahfaduka. Jagalah agama Allah, Allah akan jaga kamu. Uruslah agama Allah, Allah akan ngurusi kamu. Nah, oleh karena itu maka warajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Laki-laki yang hatinya tergantung di masjid. Nah, ini harus kemudian kita hadirkan sesuai porsi kita sebagai selain laki-laki. Kemudian berikutnya warajulani tahaba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Yaitu 2 orang laki-laki, memang bunyinya laki-laki mau enggak mau. Tapi ini bisa dikontekkan kepada yang bukan laki-laki, yang dia merajut ikatan kecintaan dan kemudian perpisahan, pertemuan dan perpisahan itu pondasinya adalah karena Allah. Jadi kamu bisa ngumpul ini kan karena sama-sama muslim, adalah sama-sama masuk sekolah yang sama, adalah masuk di apa ini namanya, pesantren apa asrama, asrama yang sama gitu kan. Nah, akhirnya kamu nikmati perjalanan bersama-sama di sini gitu kan. Nah, kalaupun harus berpisah, maka juga perpisahannya karena Allah, harus melanjutkan perjuangan lagi sebagai sesama muslim. Mungkin ada yang nanti jadi apa. Lah nanti ketemu, kalaupun kolaborasi juga semangatnya karena persaudaraan. Nah, yang seperti ini nih yang kemudian Allah inginkan. Makanya Allah menyebutkan al-akhillau yauma idzin ba'dhum bi ba'din adu ilal muttaqun. Ada orang-orang yang dulu itu dekat banget. Saking dekatnya saling membela, saling melindungi, saling dekengi ya, sekarang istilah dekengan itu.
Tapi di akhirat nanti mereka saling bermusuhan, saling tuding. Aku kayak gini gara-gara kamu. Enggak, aku kayak gini yo gara-gara kamu. Kenapa? Karena mereka tidak melandasi dengan bertakwa. Makanya Nabi mengatakan, ya, la tusahib illa mu'minan. Jangan cari teman kecuali orang yang beriman. Wala ta'kul ta'amaka illa taqiyun, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini menjadi pondasi kuat. Jangan pernah kamu berteman dengan orang-orang yang tidak bertakwa, apalagi tidak beriman. Berteman dekat maksud saya. Makanya nanti ada salah satu kajian tuh ibu-ibunya bertanya, Ustaz, boleh nggak saya berteman dengan orang yang LGBT? Karena saya dapati orang yang normal itu orangnya lebih angkuh, lebih egois daripada orang yang LGBT. Jadi temannya LGBT itu lebih memahami dia gitu kan. Terus saya bilang, Bu, di Indonesia berapa banyak LGBT yang udah mutilasi orang gitu ya. Sehingga ketika jenengan melihat dia itu berbuat baik, bersikap baik di depan jenengan, itu karena punya kepentingan untuk bisa mengambil hati jenengan. Nah, mengambil hati seperti apa Pak Ustadz? Ya paling enggak biar jenengan paham kalau dia itu pecinta sama jenis, maka jenengan memaklumi. Nah, dari awal memaklumi, kemudian berteman, lama-lama nanti diajak gitu loh. Entah diajak neraktir, entah kemudian diajak menjadi pelakunya, sambil dikatakan daripada sama yang lain jenis kamu sakit hati, mendingan sama yang sesama jenis. Bisa saling memahami karena jenisnya sama loh kan. Makanya kalau belajar psikologi, itu psikologi laki-laki dan perempuan memang beda, sehingga di situ rawan konflik. Tapi bagaimana mengelola itu biar nggak terjadi konflik, bukan malah kemudian disamakan persepsinya dengan sama jenis, bukan gitu. Itu. Jadi perbedaan itu tidak untuk dibenturkan. Ketika kamu sama temanmu, kamu seneng sambal, temanmu enggak, bukan berarti terus makanan temanmu harus dicampur sambal, atau bukan berarti kamu harus jangan makan sambal, enggak. Ya makanlah sambalmu, temanmu jangan usah disuruh makan sambal, dia nggak bisa makan sambal ya. Nah, maka wanifidin azan ya Allah wa iyyakum, pertemanan, ya, pertemuan dan perpisahan harus dilandasi di atas keimanan. Kemudian warajulun ta'athu imra'atun data mansibin wa jamalin. Ada seorang laki-laki yang kemudian dipanggil oleh seorang perempuan yang delalah. Dia punya kedudukan dan punya paras yang cantik. Diajaknya berzina. Faqala, kemudian dia mengatakan, "Inni akhafullah, aku takut sama Allah." Laki-laki ini enggak mau. Ini kan hadisnya untuk laki-laki nih. Apakah perempuan enggak mungkin seperti itu? Mungkin. Perempuan kadang kemudian punya masalah. Nah, datang laki-laki yang menawarkan seperti itu. Akhirnya diajak selingkuh. Nah, kemudian berita yang belum lama itu kan, seorang istri selingkuh sama seorang laki-laki. Suaminya kalau kerja ditinggal selingkuh. Begitu kemudian suaminya tahu perbuatan istrinya, marah. Dia dan selingkuhannya dibunuh gitu. Maka yang harus kita pahami, ketika kamu nggak mau ada api, maka jangan memulai asap, karena asap itu nggak akan muncul kalau nggak ada api. Nah, sehingga ketika di sini Nabi menyebutkan ada orang yang utama, yaitu yang akan diberikan naungan, yaitu laki-laki yang tidak mau diajak berzina, maka sebagai seorang wanita ya jangan kayak gitu, atau jangan menjadi pemicu untuk ke situ. Jangan kemudian menawarkan diri, jangan kemudian menggoda, gitu kan. Maka seorang muslim dia akan bertahan bertakwa di atas agama ini walaupun hidupnya sesusah apapun. Tidak akan dia ngambil jalan pintas, jalan mudah. Udah karena nyari kerja susah, aku tak kemudian nyari selingkuhan biar mau ngurusi saya. Tidak boleh seperti itu ya. Wanifidin azani Allah wa iyyakum. Kemudian berikutnya warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seorang laki-laki yang dia itu berinfak dengan tangan kanannya, tangan kirinya enggak tahu. Ini menjadi pertanda dia orangnya ikhlas. Ya orangnya enggak mau kemudian amalnya itu dilihat orang, amalnya dipamerkan ke orang, enggak mau. Makanya ada orang itu yang kalau dia itu sholat malam, dia itu sembunyi di kegelapan malam, kemudian di tempat yang gelap dia ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata yang dia lakukan, dia sholat di depan Ka'bah. Dan ketika saat itu
di Mekah sana zaman itu panas, dia pun menengadahkan tangan ke langit minta hujan. Nggak lama hujan turun. Ternyata dia ini orang yang kalau ngomong doanya terkabul. Ada yang ngintip, wah ternyata si fulan ini doanya luar biasa. Dia tahu kalau dia sedang munajat diintip, dia nggak mau. Akhirnya dia berdoa lagi, ya Allah cabut nyawaku, mati gitu. Makanya yang harus kita pahami, ketika kamu mampu untuk beramal yang baik, jangan senang untuk pencitraan, sidik-sidik upload media sosial. Lagi umroh guys, lagi sodakoh guys, lagi bakti sosial guys, nggak usah. Kalau memang nggak diperlukan sebagai bentuk laporan, nggak usah. Tapi kalau memang diperlukan untuk laporan, ya silakan difoto, nanti jadikan laporan SPJ dan seterusnya. Tapi kalau nggak diperlukan, nggak usah. Ya. Karena nanti akan muncul orang-orang yang punya pandangan tajam yang kemudian itu menjadi ain, yang mana ain itu kalau muncul itu bisa tiba-tiba mendatangkan sakit. Ada seorang ibu yang punya anak pertama, anak yang ganteng atau cantik, wah diupload di medsos. Tiba-tiba selalu dilihat sama wanita lain yang udah bertahun-tahun nikah, belum pernah dikaruniai anak. Akhirnya dipandang dengan pandangan tajam, anaknya yang tadinya sehat tiba-tiba sakit. Nah, makanya Nabi mengatakan al-ain hak, ain itu benar ada dan bisa membuat celaka. Makanya tak usah dipamer-pamerkan apa yang menjadi nikmat Allah kepadamu. Misal kamu baru dapat mobil baru, motor baru dari orang tua, gak usah dipamerin. Nanti kalau ada ain malah nabrak gitu kan. Nah, kemudian berikutnya wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah, yaitu laki-laki yang kemudian dia suka menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kesendirian itu dia minta ampun dan tiba-tiba air matanya mengalir. Ini indikasi orang yang super takwa itu seperti itu. Dia senang untuk bersama dengan Tuhannya. Jangan kayak sebagian orang ngakunya muslim, tiap hari sholat, punya masalah dikit lari ke kuburan, punya masalah dikit nyari pesugihan, umurnya udah sekian nggak segera nikah, terus nyari pelet dan segala macam. Nggak boleh seperti itu musyrik. Maka ketika kamu paham keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy sana, menanti doa-doa kalian dan siap mengabulkan semua doa kalian, ud'uni astajib lakum, berdoalah aku akan mengabulkan, maka harusnya kita itu menjadi orang yang bergembira ketika Allah Subhanahu wa taala menunggu doa-doa kita, bukan malah kemudian mencari atau berdoa kepada selain Allah. Nah, inilah 7 hal yang kemudian harus kamu pahami dan kamu harus pegangi sebagai bekal kamu selesai dari asrama ini, sehingga kamu bisa menjalani hidup dengan baik. Saya ulangi, yang pertama, jadilah orang yang berbuat adil. Kebalikan adil itu dolim. Jadi kalau sandal kamu pakai di kaki itu adil, tapi kalau sandal kamu taruh kepala itu dolim. Nah, maka kamu sebagai anak perempuan dan nanti di rumah kamu bantu orang tua itu adil. Tapi kalau kamu nggak peduli dengan orang tua, maka di situ kamu dolim. Kemudian yang kedua disebutkan di sini, yaitu kalian harus tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Apapun yang bisa menjadikan kamu hamba Allah yang taat, lakukan. Ngaji, sholat, majelis ilmu, dengarkan murotal, dengarkan kajian, dekat sama orang-orang solih, orang-orang baik. Nah, kemudian yang ketiga, hati kita harus dikaitkan ke masjid. Jangan kalau pengen buang air cari masjid gitu kan. Pastikan masjid itu bukan tempat untuk buang air. Kalaupun memang kepepet harus ke masjid, pastikan kamu ya masukin kotak infak, kasihan nanti yang harus bersihin apa yang kamu tinggal di situ ya. Nah, kemudian yang keempat, ya bertemu dan berpisah karena Allah, bukan karena yang lain. Artinya kalau emang kita bertemu karena Allah, ya berpisah juga karena Allah. Sehingga nanti Nabi menasihatkan kita itu saling bersaudara, la tadlimuhu wa la yakhdulu, jangan saling mendolimi. Sehingga nanti kamu kalau terpisah keluar dari sini, maka pastikan yang punya hutang gendang dibayar, yang minjem barang gendang dikembalikan. Jangan kemudian pura-pura lupa, amnesia gitu kan. Nah, kemudian yang kelima, yaitu jangan masuk ke wilayah perzinahan dan jangan menjadi sebab orang untuk kemudian jatuh di dalam perzinahan. Yang keenam, bersedekah dengan rahasia. Artinya kalau mau beramal tidak usah dipamer-pamerkan,
Kemudian yang ketujuh yaitu banyak mengingat Allah, wabil khusus ketika punya waktu menyendiri. Nah, ini 7 hal atau 7 kelompok manusia yang luar biasa yang akan mendapatkan naungan ketika orang lain tidak diberi naungan di hari kiamat nanti. Silakan kamu amalkan, 1 boleh, 2 boleh, syukur-syukur 7-7-nya, dan insya Allah ketika itu terjadi sama diri kita, maka panasnya matahari yang didekatkan 1 mil tidak akan kerasa, hisab dan mizan akan berjalan dengan biasa tanpa rasa berat, kemudian sirat akan mudah untuk dilalui. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau nanya? Silakan kalau mau nanya. Kalau tidak aku pulang. Tanyalah. Ayo, saya yang tanyakan. 1 penanya. 1 boleh, tak kasih hadiah. Oh, aku punya hadiah. Roti 3. Ayo, ada yang nanya yuk. Ayo. 3 Tanya. 3 penanya. 3 boleh, 4 boleh. Ayo. Terkhusus kelas 12. Ustaz. Oh, ini beda-beda kelas toh ini toh. Beda-beda kelas. Iya, Ustaz. Ada kelas 10, 11 dan 12. Oh, tak kira yang mau berpisah itu semua ini enggak ya? Oh, enggak. Oh, alah. 12 berapa orang? 10. 10 doang. Oh, iya. Ayo. Alah, langsung aja apa undang? Karena kita menyatukan seorang sebenarnya orang itu kayak ngelakuin sholat, puasa, kayak ibadah haji, itu. Tapi orang itu tuh belum percaya akan siksa kubur itu, kayak masih berpercaya Allah, opo orang siksa kubur itu jangan baru kaum lakoni. Oh iya. Iya. Itu gimana Pak? Oke, siap. Ya, jadi memang musibah ada orang-orang yang seperti itu. Jadi saya itu ngajarkan kitab akidah. Nah, sebelum saya ajarkan itu kitab akidah tak kumpulkan. Dan terkumpul sekitar 18 kitab akidah. Dan kitab akidah itu dari masa ke masa, itu isinya dari masa ke masa itu sama. Cuman makin ke sini itu makin tebel karena problematika manusia itu makin banyak. Kesesatan makin banyak yang muncul itu. Dan sejak kitab akidah yang pertama, kemudian bawah-bawahnya, itu disebutkan siksa kubur itu ada. Nah, kalau kemudian dia nggak percaya, ya sebenarnya itu terserah dia. Cuman ketika kita sebagai seorang muslim, kita harus mengembalikan pada dalil. Dan memang di dalam Quran surat Al-Baqarah, di ayat-ayat yang awal, itu ciri orang yang beriman, apa? Alladzina yu'minuna bil Ghaibi. Terus ngacung lah. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi dia harus beriman pada yang gaib, sholat dan bayar zakat. Ini sepaket. Satu ayat. Artinya kalau dia tadi udah sholat, udah bayar zakat atau udah puasa, ini kan sudah melakukan yang lain tuh. Tapi gak beriman dengan yang gaib, ya berarti ayatnya itu kayak dipotong gitu loh. Sehingga ya dia sebagai seorang muslim, ya muslim yang kurang baik. Padahal sifat seorang muslim itu ya ketika datang ayat, ketika datang hadis, dia imani. Nah, dan kelompok seperti itu ada, gak cuma orang, kelompok bahkan. Jadi dia itu kalau ngomong itu tinggi banget tuh. Islam itu nggak akan baik kalau nggak kemudian ada khilafah. Tinggi banget omongannya. Tapi begitu ngomong kan siksa kubur dia nggak percaya. Aneh gitu. Bagaimana mungkin kita mau mendirikan sesuatu yang baik menurut pemahamannya, tapi pondasinya nggak dibangun dengan baik. Makanya itu termasuk yang akidahnya menyimpang. Nanti ada juga orang yang semisal dengan itu, dia ngomong pokoknya aku hidup hanya akan percaya sama Quran, nggak mau percaya sama hadis. Ada orang kayak gitu. Nah, karena hadis katanya banyak yang memalsu gitu kan. Kalau Quran kan enggak gitu kan. Nah, maka kalau ketemu yang seperti itu kamu bilang aja, ya berarti nanti kalau kamu mati langsung aja masuk kuburan sendiri. Kain kafannya dipakai sendiri, mandi sendiri gitu. Karena ritual mengurusi jenazah itu hanya akan terjadi ketika orangnya memahami hadis. Tapi kalau nggak baca hadis ya nggak ada di Quran bagaimana cara prosesi ngurusi jenazah. Ya, intinya ayat Quran Al-Baqarah ayat 4 ini jawabannya.
Bahwasanya orang beriman itu disifati di situ, dia harus kemudian dzalikal kitabul la raiba fih, beriman pada Quran yang tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk orang yang bertakwa. Nah, orang bertakwa itu syaratnya alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Sepaket. Dia kemudian harus beriman pada yang gaib, mendirikan sholat dan membayar zakat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dia mengimani atas apa yang turun kepadamu wahai Muhammad, yaitu Quran dan Sunnah, dan mengimani pernah turun kitab-kitab sebelumnya. Wabil akhiratihum yuqinun, dan pada akhirat dia juga beriman. Akhirat juga barang gaib. Nanti takutnya kubur gak percaya, akhirat juga gak percaya. Alasannya urung mati koyo tenan ya, gitu kan. Nah, kemudian di ayat yang kelimanya dikatakan ulaika ala hudam mir rabbihim. Itulah orang-orang yang mendapat hidayah, yaitu percaya pada Quran, Sunnah, kemudian percaya pada yang gaib, kemudian menjalankan ritual ibadah salat, kemudian juga bayar zakat. Dan itulah wa ulaika humul muflihun, itulah orang beruntung yang akan masuk surga. Jadi syarat keberuntungan harus dilandasi pada keimanan pada yang gaib. Dan ini terjadi di semua agama. Artinya orang Nasrani itu juga kemudian punya keyakinan-keyakinan yang gaibiyah yang harus diyakini. Bahkan orang Hindu Buddha pun juga sama. Lah kok tiba-tiba muncul orang yang aneh gitu kan. Nah, apalagi Islam lagi kan tambah aneh lagi gitu. Makanya tidak bisa diterima pemahaman seperti itu. Nih kita kasih hadiah nih. Siapa yang mau ngambil? Siapa nih? Ini no. Nah, ada anak kecil tak suruh lah. Ini sama atau kalian? Sini. Tak hitung 2 kali, kalau nggak diambil nggak jadi. Kok serius. Nah, sini. Nah. Oh, temennya udah ngapling bagi 2 ya. Ya, monggo. Ada lagi yang mau nanya? Wes langsung. Piye ndang? Dia beriman tapi sifatnya orang itu belum tentu baik. Dia beriman tapi sifatnya belum tentu baik. Contohnya, contoh sifat yang belum baik itu gimana? Beriman tapi nipu gitu. Oh. Ya, jadi yang namanya muslim itu disebutkan al-muslimu man salimal muslimu min yadihi wa famihi. Orang Islam itu adalah orang yang membuat orang lain selamat dari mulut dan tangannya. Makanya ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasul, ini ada seorang wanita yang dia ahli sholat malam dan ahli puasa sunnah, tapi mulutnya nggak berhenti dari mencaci orang. Kata Nabi, hiya finnar, dia masuk neraka. Kemudian orang itu bertanya lagi, tapi ada perempuan yang kemudian dia nggak sholat kecuali yang wajib, nggak puasa kecuali yang wajib, tapi mulutnya nggak pernah menyakiti orang. Kata Nabi, hiya fil jannah. Jangan dia masuk surga. Jangankan ke manusia, bahkan Nabi pernah mengatakan tentang wanita, sekali lagi wanita bil khusus, ada yang masuk surga karena apa? Seekor anjing, ada yang masuk neraka karena seekor kucing. Sehingga seorang muslim itu nggak cuma harus baik pada manusia, bahkan kepada anjing kucing, binatang gitu loh. Artinya nek kamu lihat, misal ya, kamu baru mau minum es teh atau apalah minum, tiba-tiba ada semut yang gelagapen, itu mbok ambil. Jangan kemudian malah mbok lelep-lelep ke. Nah, itu nanti nek kamu belajar psikologi, itu awal mula seorang psikopat itu dimulai dari situ. Wah, menarik nih, semut. Besok diganti yang agak gede, apa yang bisa dilelep-lelep ke anak ayam misalnya gitu. Nanti diganti yang lebih gede lagi, ayam, induknya ayam gitu kan. Nah, tambah gede, akhirnya terakhirnya manusia. Nah, makanya kayak gitu-gitu Allah melalui nabinya sudah cegah. Makanya Nabi mengatakan fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Pada setiap makhluk yang punya hati yang basah, berarti punya nyawa, kamu akan dapat pahala kalau berbuat baik sama binatang itu. Nah, makanya jangankan kok binatang, bahkan tumbuhan Nabi itu juga melarang. Allah melarang, di Quran disebutkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu rusak bumi setelah Allah kasih baik. Udah dikasih hutan baik, digunduli, dibakar. Itu enggak boleh dalam Islam. Udah dikasih gunung yang baik,
gunungnya malah dihabisin, akhirnya longsor gak karu-karuan. Makanya Allah berkali-kali mengingatkan, apa yang terjadi sama dirimu itu ya ulah kalian sendiri, bukan karena apa-apa. Jadi kalau dirangkai semua ayat hadis itu sebenarnya bisa menjawab kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi. Nah, maka kembali ke situ berarti iman dia kurang sempurna. Makanya Nabi mengingatkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahi ma yuhibbu li nafsi. Imanmu enggak sempurna. Bahkan soal urusan hati, ketika hatimu ini enggak bisa punya rasa senang ketika orang lain senang, maka imanmu enggak sempurna. Misal ada orang tuh ketika kita orang lain tuh beli motor atau beli HP atau beli apapun lah, itu harusnya seorang muslim yang baik itu ikut senang. Alhamdulillah sedulurku atau saudaraku atau temanku ini dapat nikmat Allah. Tapi ada orang yang kemudian orang lain beli kipas angin, dia yang masuk angin gitu kan. Karena yang muncul adalah rasa hasad, dari hasad yang tidak termaintain dengan baik menjadi hasud, yang kemudian akan menjadi permusuhan, meningkat lagi menjadi pembunuhan. Makanya kamu akan dapati kasus-kasus yang seperti itu berawal dari rusaknya hati pada orang lain. Gitu ya. Jadi seorang muslim harus sinkron antara iman dan amalnya, tidak boleh menyakiti orang lain. Monggo, silakan. Ambil, Mbak. Nah, enggak tak kasih temanmu. Yang lain tadi sana. Itu sih. Apa? Ada orang yang ngingetin sholat. Yeah. Tapi itu orang yang itu tuh dia itu nggak sholat. Terus dia itu termasuk ngelakuin kebaikan atau enggak, terus dia itu dapat pahala atau dapat dosa. Orangnya gimana tadi? Orangnya tuh ngingetin kita sholat. Tapi orang itu tuh nggak sholat. Oke, baik. Jadi ketika kita sholat karena peringatan dari dia dapat pahala kalau kita sholat, satu. Tapi di sisi lain Allah juga punya firman untuk orang ini spesial. Kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Allah itu punya kebencian yang luar biasa sama kamu, yang bisa nyuruh orang baik tapi kamu nggak memperbaiki diri. Makanya dulu itu banyak orang tua yang ngomong gini, kamu jadi anak sholat toh, gak usah peduli bapak gak sholat. Dulu itu salah. Yang benar, pohon itu, buah itu gak akan jatuh jauh dari pohonnya. Sehingga ketika ini adalah pohon duren, maka yang jatuh itu ya kemungkinan buah duren, gak mungkin buah nangka. Nah, maksudnya apa? Maksudnya pendidikan parenting terbaik seorang anak itu bukan di sekolah, tapi ngeliat orang tuanya. Makanya tadi kan aku bilang ada yang lulus al-Islam, nih begitu lulus atau bahkan sebelum lulus masih al-Islam, iku sholatnya ya mau ning kene gitu. Begitu keluar ya gak sholat. Kenapa? Yang dilihat orang tuanya yang gak sholat. Makanya gak ada gunanya memasukkan anak di sekolah Islam tapi orang tuanya gak sholat gitu kan. Nah begitu pula ketika perempuan di sekolah di al-Islam dia pakai jilbab, pulang dicopot. Kenapa? Lah ibunya gak kudungan gitu loh. Nah, makanya pendidikan terbaik itu di rumah. Madrasatul ula itu ibu, ya otomatis bapak juga. Makanya ada anekdot dari seorang kiai itu, dia ngomong gini, ketika ada sebuah pohon mangga, ada anak kecil di bawahnya yang dia sedang nyolong mangga. Terus dibilang sama tetangganya, "Wih, tak lapor ke bapakmu loh." Kata anak kecil itu, "Enggak usah repot-repot, mau bapakku di atas gitu ya." Nah, artinya ini menjadi joke dari si kiai ini, bahwasanya kalau kamu punya anak dan kamu pengen anakmu soleh, sebagai orang tua yo soleo gitu. Makanya dulu Sayyid Ibnu Musayyib itu mengatakan pada putranya, nak, sholatku tak tambahi jadi banyak, biar nanti Allah jadikan kamu tuh anak soleh. Gitu, itu rumus yang benar. Makanya ketika ada orang tua yang ngomong kayak gitu, penting kamu yang sholat, bapak nggak sholat nggak apa-apa. Itu kalau peribahasa satu jauh panggang dari api gitu. Jadi nggak akan terjadi, karena terjadinya anak menjadi soleh itu hukum dasarnya adalah melihat kepada kesolehan orang tuanya. Makanya dalam ilmu parenting itu, kalau kita menginginkan anak yang baik ya lihat orang tuanya. Itu. Terus, hadiah. Nanti habis sudah ya.
Enggak, kalau terakhir enggak, masih ada. Aman. Ya, ini nih yang ini. Yang dekat aman. Ini dulu. Nah, gimana? Gimana caranya orang selalu percaya terus sama orang lain dan tidak merasa khawatir untuk mencegah hal-hal sesuatu, dan gimana caranya agar tidak selalu benci kepada orang lain? Banyak banget. Kamu tanya ke ChatGPT apa piye? Gimana caranya apa? Nggak percaya buat sama orang lain terus gitu loh. Terus itu apa namanya, biar merasa tidak khawatir terus sama tidak selalu benci kepada orang lain. Angel banget pertanyaanmu ya. Jadi intinya ginilah. Jadi Nabi pernah bermajelis seperti ini. Kemudian Nabi mengatakan, sebentar lagi yang mau masuk ini, yang mau datang ini penghuni surga. Nah, datanglah si A. Kemudian besoknya Nabi mengatakan yang sama, sebentar lagi yang mau masuk ini penghuni surga. Kemudian ketiga kalinya, hari ketiga, majelis lagi, sebentar lagi yang mau masuk ini penghuni surga. Nah, hari ketiga ini ada yang berdiri namanya Abdullah bin Amr bin As. Penasaran dia. Dia berdiri, dia temui laki-laki itu dan mengatakan, "Mas, saya sedang ada masalah sama bapak saya berjanji tidak mau pulang. Saya izin mau tidur tempatmu." Singkat cerita orang itu mengizinkan. Oke. Tidurlah dia di rumah orang ini 3 hari 3 malam. Dan setiap malam diamati. Penasaran dia, amalnya apa kok sampai disebut 3 kali sebagai penghuni surga. Begitu malam yang ketiga udah selesai, dia pamit. Dia ngaku, saya itu sebenarnya nggak ada masalah sama bapak saya. Aku tuh mau pengen tahu kamu tuh amalmu apa kalau malam. Kok sampai disebut 3 kali kalau kamu itu penghuni surga. Dan tak lihat kamu tuh biasa aja. Bahkan tak lihat 3 hari ini kamu tuh nggak sholat malam. Tak lihat kayak gitu. Orang ini pun jawab, ya yang mbok lihat ya seperti inilah aku. Aku nggak sedang mau mencari muka sama kamu. Pokoknya aku kayak gini. Ya wes lah kalau emang kayak gitu amalmu. Dia pergi sambil meremehkan orang ini. Meremehkan, oh berarti amalmu ya ngono tok tau. Aku ya iso, gampangane itu. Nah, begitu orang ini si Abdullah bin Amr bin As ini sudah mau jalan, dipanggil sama sahabat Nabi yang dikatakan 3 kali ahli surga ini. Mas ini om. Gimana? Ada apa? Nek amalku ya emang ini yang kamu lihat. Ya itu aku nggak sholat malam ya. Ya seperti ini aku nggak gimana kayak gini. Cuman satu yang tak lakukan. Ini yang tak sampaikan ke kamu nih, satu ini nih gitu kan. Apa itu? Setiap malam itu kalau aku mau menutup mata, itu semua rasa nggak enak, nggak senang, sebel kepada kaum muslimin semuanya tak hapus. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As termenung dan mengatakan, oh nek iki memang amal susah. Artinya gini, ketika kamu nanya seperti itu, maka ingatlah hadis ini, bahwasanya ada amal yang besar sebenarnya, yaitu amal hati, ketika kita bisa menghapus kebencian kepada siapapun dari kaum muslimin. Nah, misal kamu di sini paling sebel misal sama guru apa gitu. Nah, kalau kamu bisa menghapus itu, dimulai dari situ. Atau mungkin ada anak yang kemudian didolimi bapaknya, wah yang paling dibenci bapaknya. Nah, kalau bisa menghapus itu, itu mungkin sebab menjadi anak yang terbaik. Begitu pula BP, barangkali sering dipanggil BP gitu kan. Nah, gitu ya Mbak. Jadi itu yang bisa saya jawab ya, karena pertanyaanmu tadi terlalu banyak ya. Jadi saya kayak bingung ya. Intinya pokoknya silakan dihapus kebencianmu sama orang. Monggo. Silakan diambil. B. Ya. Nah kalau semisal nih orang tuanya tuh ikut pengajian, terus kayak ya muslimah gitu, terus suka sholat, kayak ngelakuin sunnah, terus orang tuanya tuh nasihatin ke anaknya gini. Nah anaknya tuh di depan orang tuanya tuh yang ngikut orang tuanya. Ya. Muslim, tapi ketika anaknya nggak di dalam pengawasan orang tua, dia tuh kayak buka jilbab. Ya. Itu gimana? Ya. Itu nek nenggon matematika itu ada sumbu X sini toh, sumbu Y ke atas, lalu muncul vektor, ya toh. Maka sifat itu sebenarnya adalah vektor itu, yaitu bawaan dari lahir iya, kemudian hasil pergaulan, kemudian jadilah vektor ini. Sehingga Nabi mengatakan, jadi kita sinkronkan nih ilmu matematika sama ilmu agama. Nabi mengatakan bahwasanya almar'u ala dini khalilihi falyangdur man yukhalilu.
seseorang itu akan berubah mengikuti temannya. Makanya tadi aku nyontok ke soal LGBT. Begitu seorang anak paham orang tuanya itu baik, harusnya itu yang diikuti. Tapi kok dia milih bergaul dengan orang jelek, ya jadilah dia anak jelek di belakang orang tuanya. Itulah yang menjadi asas orang munafik itu kayak gitu, bermuka dua. Dil wajhain, punya muka dua. Di depan orang sholat, dia berlagak seperti orang sholih, tapi bersama dengan orang jahat, dia pun akan menjadi penjahat. Nah ini orang munafik. Dan apesnya orang munafik, dia ngaku Islam, tapi keislamannya nggak diakui. Sehingga dia pun ketika masuk neraka, fidarkil asfali minan nar, ada di kerak yang paling bawah. Makanya mengerikan kalau orang Islam berbuat dosa besar itu masih mungkin diselamatkan, tapi orang munafik no way, nggak ada jalan keluar. Dia akan tinggal di situ selamanya dan dia di paling bawah. Bahkan di bawahnya orang kafir. Kan mengerikan. Artinya ketika kamu bertanya seperti itu, saya tegaskan, ya, kalian ketika sudah melangkah menjadi anak baik, jadilah baik terus. Jangan bermuka dua. Haramkan itu dari dirimu menjadi orang bermuka dua, pintar menjilat sana menjilat sini. Siapa yang kemudian memberikan keuntungan dunia dijilat, siapa yang kemudian memberikan keuntungan jabatan, dia akan dekati sedemikian rupa. Bahkan temannya disikut, difitnah segala macam. Enggak, itu bukan tipikal orang Islam. Orang Islam itu apa adanya. Jadi kalau memang baik katakan baik, jelek katakan jelek. Kalau memang harus dikasih tahu, kasih tahu. Kalau memang akhirnya dari dakwahnya itu kemudian berimplikasi dia mendapatkan sejumlah cobaan, ya sudah dia terima dan dia jalani dengan sabar. Wah, itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya keimanan. Ya, jadi kalau kamu udah jilbaban, ya jilbaban lah, jangan kemudian dicopot. Udah sholat, sholat lah, jangan nggak sholat. Udah puasa, ya puasa lah, jangan nggak puasa. Nanti temennya ngajak jajan ya melu, jangan. Monggo, silakan. Wis, oke. Yang depan sih. Gimana? Ya, Allah akan senantiasa menerima tobat hamba dalam beberapa hadis. Yang pertama, qabla ayyughir, sebelum nyawa itu ditenggorokan. Artinya selama masih bernafas dengan baik, masih sehat, bermaksiat tobat, maka itu masih baik daripada ndak mau tobat. Filosofinya kayak ini loh, kayak baju. Kamu pakai bajumu ini, tentu kemarin sempat kamu cuci, ya kan? Ya toh? Ya enggak? Nah, setelah kamu pakai, besok ya kamu cuci. Atau lusa kamu cuci. Atau misal kamu sepakat cucinya 2 hari atau 3 hari sekali gitu kan. Terus kamu pakai lagi, kamu ulangi lagi kamu cuci. Pertanyaannya, kenapa nggak mbok rapel sebulan sekali aja nyucinya? Coba jawab. Kita main logika, Ya nek kotor iya. Maksudku tuh kenapa kok nggak di nanti aja terakhir gitu loh. Di akhir bulan apa di akhir tahun nek perlu itu. Ya nek kotor iya. Coba pilih kata yang lebih tepat itu. Bukan selak butuh. Kotorannya itu kan akan makin susah hilang toh. Saya dulu di pesantren tuh punya temen. Dia itu malas nyuci, tapi senang main bola. Nah otomatis nek main bola, bajunya kan basah. Karena dia malas nyuci, dijemur. Begitu kering, dikebutke, pakai lagi. Terus jemur lagi, kebutke lagi. Nah akhirnya baju itu ada pada titik jenuh kan, baru taruh ember. Begitu taruh ember dengan baju-baju yang kotor, malas cuci tuh orangnya. Nah, karena ember itu nanti misal ditaruh di sini biar nggak bauin temennya, ditutup pakai tutup. Nah, karena berisi kelembapan dan segala macam, mungkin bukanya sebulan sekali. Begitu dibuka ada jamurnya. Nah, parah lagi di kain-kain itu di celah-celahnya itu ada jamur kecil-kecil. Itu pun dihilangi juga sudah susah. Artinya disitulah sebab kenapa kita mencucinya lebih sering lebih baik. Maka hati pun juga demikian. Ketika kita berbuat dosa, dan manusia itu pasti berbuat dosa. Apapun konteksnya, apapun ceritanya pasti berbuat dosa. Apakah bersama dengan temannya, apakah sendirian, kemungkinan besar berbuat dosa lebih besar. Maka dalam kondisi seseorang itu menyadari itu dosa, maka segeralah bertobat. Makanya Nabi memberikan contoh, istighfar itu sehari 70 kali. Nek Nabi yang dijamin masuk surga dan dijaga dari kesalahan atau dosa aja istighfar 70 kali, harusnya kita itu 700 kali. Tapi kita pun sering lupa gitu. Makanya kita disyariatkan ketika begitu selesai sholat wajib, assalamualaikum, yang pertama kali kita ucapkan apa?
Nah, istighfar 3 kali. Baru kemudian doa-doa yang lain, wirid-wirid yang lain. Itu ya. Itu yang pertama. Jadi sebelum tenggorokan. Kemudian nanti di yang lain sebelum matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Artinya kok kemudian ada orang nggak sholat tadi yang ditanyakan tadi, kemudian dia mau sholat, nggak sholat, bangun tidur jam 7, biasa nggak sholat. Begitu kemudian keluar rumah, dia lihat matahari terbit dari barat, terus dia ngambil sajadah, ambil peci wudhu, itu udah nggak kepake. Ya, jadi semua itu menjadi cancel, obat itu nggak diterima ketika 2 hal tadi, tenggorokan nyawanya, atau kemudian matahari terbit dari barat. Dan mungkin ada hadis yang lain saya nggak hafal. Udah, itu 2 itu. Monggo, belakangnya, belakangnya, tuh, kamu, apa, kamu, apa, iya. Terakhir ini ya, satu lagi nih. Gua terakhir, yang batasi ustazah loh, bukan saya. Katanya tuh kayak cabut boneka atau cabut apapun yang di kalian itu katanya tuh memang suci atau yang dirasa marah. Ya. Nah, itu kan kita kalau misalnya lupa atau nggak sengaja main gitu, nanti itu kita termasuk juga kalau nggak berdosa atau enggak. Siap. Jadi Nabi mengatakan la sabaqo illa fisalasin, tidak ada perlombaan yang boleh menggunakan duit kecuali di 3 hal. Yang pertama pacuan kuda, yang kedua pacuan unta, yang ketiga memanah. Artinya kalau kamu melakukan satu di antara 3 ini, kamu mau pakai taruhan boleh. Misal kamu berlatih kuda nih 5 orang, terus akhirnya udah bisa toh. Ayo kumpulkan 100.000 balapan, siapa yang menang dapat 500.000. Boleh. Pacuan kuda, pacuan unta, dan memanah atau memanah. Udah bisa, ayo titis-titisan. Yang kena di lingkaran yang paling tengah, paling presisi, nanti ambil hadiahnya dari patungan kalian. Boleh. Sisanya, kalau ada yang memberikan lalu ada yang kehilangan, maka di situ adalah judi. Nah, sehingga ketika muncul probabilitas 50 banding 50, nah, maka di situ ada potensi kehilangan toh, maka itu judi. Jadi kalau kamu kemudian tadi capek tadi itu judi. Atau misal apa roulette, diputer seret gitu kan. Nah, kamu beli itu tiketnya atau apa, dapat boneka atau dapat apa, judi lagi. Terus mancing, ada juga yang mancing tuh. Nanti nek dapat ikan, nanti dapat duit, kalau nggak dapat kehilangan duit. Nah, itu judi lagi. Maka banyak ya judi-judi itu. Jadi judi itu nggak cuma judi online itu, tapi di praktek-praktek pasar malam segala macam itu banyak perjudian yang kamu harus hati-hati. Makanya yang terbaik itu kalau di dunia bisnis ya. Jadi tadi kan Ustazah bilang toh, saya kuliah manajemen toh. Nah itu dalam dunia bisnis itu yang terbaik itu ketika kamu sudah kerja, punya duit itu kamu investasikan. Dari investasi itu duitmu akan berkembang. Nah perkembangan inilah yang kemudian akan membuatmu hidup di dunia itu nyaman. Nah tentu seorang muslim mengembangkan duitnya harus menggunakan kaidah-kaidah muamalah fikih yang benar. Jangan sampai nabrak halal haram, jangan sampai terlibat pada perjudian, riba, kedoliman, dan kemudian gharar. Itulah mudah-mudahan bisa dipahami. Monggo, silakan. Cukup Ustazah? Sudah cukup. Oke, siap. Terus acara berikutnya apa? Berdoa. Iya. Oh, closing statement. Baik. Jadi untuk pesan kelas 10, kelas 11, 12 dari apa yang disampaikan dari Ustazah tadi, sebagai muslimah mungkin kita lebih bisa terus berbuat baik hal-hal kecil sebab yang menjadikan itu sebab-sebab kita untuk masuk ke surga. Pasti banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan sehari-hari di asrama, di sekolah ataupun di luar. Terus tetap bertakwa kepada Allah, terus menjaga diri, sholat, puasa, dan hal-hal lainnya. Tetap semangat belajarnya juga. Apa? Berdoa. Apa closing statement lagi? Kan udah. Oh iya. Baik, kita tutup dengan doa. Kalian aminkan, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan, yang kalian aminkan Allah kabulkan, sehingga kalian tetap istiqomah menjadi seorang muslimah sampai akhirnya kemudian husnul khotimah, yang mana itu menjadi syarat masuk jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu
kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Allahumma ja'alna minas solihin. Allahumma ja'alna minas solihin. Allahumma ja'alna minas solihin wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min adabi jahannam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.